Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u takhfifu taqdim kajam'i taqdimi fi safari wal matari wa mutlaqan idza lam yattakhid adatan inda jam'in minal mujtahidin ghairihim. Ar-rabi'u tahfif yang keempat itu tahfifu takdim, yaitu keringanan takdim mendahulukan. Kajam'i takdimi, seperti jamak takdim fis safari dalam perjalanan, wal matori dan dalam kondisi hujan, wa mutlakon dan secara mutlak. Mutlak itu apa? Takdim dan takhir, ya. Idza lam yattahid adatan, jika seorang itu tidak menjadikan kebiasaan. Inda jam'in minal mujtahidin, menurut golongan ulama. Inda jam'in, menurut golongan ulama, minal mujtahidina, dari beberapa mujtahid, wa ghairihim dan lainnya mujtahidin, wa ghairihim dan lainnya mujtahidin. Jadi dijelaskan di atas, takhfif itu ada 6, ya. Ada kalanya takhfif isqat. Seperti Jumat itu pada awalnya wajib, tapi ketika punya udzur menjadi tidak wajib. Apa udzurnya? Wa udhru tarkiha wa jum'atin mator wa wahalun wa syiddatul bardi wahar. Hafalnya? Hafal. Wa maradun wa atasun wa ju'u qadhara aghlabal huju'. Yang kedua takhfif tangkis, seperti sholat qashar, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang ketiga takhfif ibdal, dari wajibnya wudhu, wajibnya mandi besar, yaitu diganti dengan tayammum. Itu takhfif tapi yang ibdal. Yang keempat yaitu takhfif takdim, seperti jamak takdim, baik dalam kondisi dia bepergian atau mungkin hujan. Begitu juga bukan safar, bukan mator, bukan dalam kondisi dia musafir, bukan dalam kondisi karena ada hujan. Normal. Tapi dengan catatan itu kalau memang tidak dijadikan sebagai tradisi, karena ada hajah. Paham, ya? Karena ada hajah. Contohnya manten. Jadi di acaranya mungkin jam berapa, tapi mulai duhur sudah dirias, ya. Maka dia diperkenankan untuk jamak takdim. Takdim antara duhur dengan asar. Karena dia apa? Lam yattakhid adatan, tidak menjadikan sebagai kebiasaan. Dia jamak takdim karena ada unsur hajah. Wa ka taqdimiz zakati, dan seperti mendahulukan zakat alal hauli, atas 1 tahun. Wa zakatil fitri, dan mendahulukan zakat fitrah fi Ramadhana, di bulan Ramadan. Wal kafaroh, dan membayar kafaroh alal hinsi, karena melanggar sumpah. Jadi sebelum nyampe 1 haul dia sudah mengeluarkan zakat. Sebelum masuk waktu zakat fitrah, baik di awal Ramadan, ya, di pertengahan dia sudah menunaikan zakat fitrah. Boleh-boleh saja. Al-khamisu takhfif yang kelima. Al-khamisu takhfif yang kelima itu takhfifu ta'khir, yaitu meringankan dengan cara mengakhirkan. Contohnya
kajam'i takhiri seperti jamak takhir, fis safari dalam bepergian, wa takhiri ramadhana dan seperti mengakhirkan bulan Ramadan, lil maridi bagi orang yang sakit. Jadi bagi orang yang sakit diperkenankan tidak puasa. Kalau umpamanya sampai masuk Ramadan berikutnya, nggak apa-apa kalau memang dia dalam kondisi sakit. Nah, jelas. Wal musafir dan orang yang bepergian. Halaman 41. Wa ta'khiris sholati fi haqqi mustaghilin. Wa ta'khiris sholati dan mengakhirkan sholat. Oh iya, cetakan beda sama tuh. Halaman 41. Sama? Apa paling atas? 41 tentang takhfif. Sama ya? Apa? Lafaz? Oh ya. Sekarang baris kedua ya. Wa ta'khiris sholati dan mengakhirkan sholat fi haqqi mustaghilin dalam haknya orang yang sibuk. Bi'inqadhi ghariqin dengan menyelamatkan orang yang tenggelam. Dengan menyelamatkan orang yang tenggelam au nahwihi atau yang lain min a'daris sholati dari beberapa udurnya sholat. Mau takbiratul ihram ternyata terdengar ada tetangganya yang kebakaran, maka dia diperkenankan, bukan cuman jawas tapi wajib untuk menyelamatkan terlebih dahulu ya. Kalau dia sudah sholat dapat 1 atau 2 rakaat baru dia mendengar ada teriakan kebakaran atau yang lainnya, maka namanya takhfif, agak dipercepat, paham ya? Jadi kalau dia sebelum sholat sudah mendengar teriakan kebakaran, mendengar teriakan orang minta tolong, entah karena mungkin dirampok atau yang lain, maka dia alangkah baiknya untuk menyelamatkan orang lain terlebih dahulu. Tapi kalau dia tahunya atau terjadi itu ketika dia sudah sholat, dapat 1-2 rakaat terdengar orang teriak-teriak minta bantuan, maka sholatnya dipercepat. Paham ya? Itu ada di Fathul Mu'in, ada contohnya. As-sadisu yang ke-6. Tahfif yang ke-6 itu tahfifu tarkhis. Itu tahfif yang sifatnya memberi kemurahan fil umur dalam beberapa perkara allati kanat syu'batan, yang perkara itu sulit. Summa sahalaha syari', kemudian syariat meringankan. Kaibahatil maitati, seperti bolehnya mengkonsumsi bangkai. Ini bukan cuma sekedar boleh, tapi bisa jadi wajib ya. Kalau memang itu yang memang benar-benar yang ada, tidak ada makanan lagi, tapi biqadri satiram, sesuai dengan kebutuhannya. Wa tadawi bin najasati, wa tadawi dan berobat bin najasati dengan perkara najis. Boleh-boleh saja berobat dengan perkara najis. Catatan kalau memang idza lam yajid tohiran muqamahu, kalau memang tidak ada benda suci yang bisa dijadikan obat, adanya cuma barang yang najis. Wasyurbil khamri, dan minum khamr.
lil ghissati dengan satu kali. Wastadrakal ala'i sabian, wastadraka dan menambah pendapat sapa al-ala'i Imam Ala'i sabian terhadap tahfif yang ke-7. Wa huwa adapun sabi atau yang ke-7 itu takhfifu taghyir, itu keringanan merubah dengan cara merubah, kata ghairi nadmis sholati, seperti merubah runtutan sholat, fil khaufi dalam sholatul khauf. Wa qad yuqalu dan terkadang dikatakan huwa taghyir itu tahilun fin naqsi, itu termasuk kategori an-naqsi. Li'annahu naqasa an nadmihal asli, karena tahfif itu kurang dari runtutan yang asli, karena taghyir itu kurang dari runtutan sholat al asli yang asli. Au dakhil atau masuk fit tarhisi dalam menjadikan rusuh, wa hina idin oleh karena itu fala ziyadata tidak usah ada tambahan. Fala ziyadata maka tidak usah ada tambahan.